100 hari di Minecraft Hardcore. Pulau terpencil. Dan pulau ini juga sudah dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Dan aku akan bertahan hidup selama 100 hari di pulau ini. Tentu saja aku punya tujuan di 100 hari ini. Untuk tujuan pertamaku mendapatkan full diamond armor, mengalahkan ender dragon, mendapatkan elytra, dan mengubah pulau ini menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Dan selamat menikmati 100 hari di Minecraft Hardcore Pulau Terpencil. Selain mode hardcore-nya, menambahkan seed karena world-nya aku menggunakan seed ya, bukan menggunakan map. Seperti biasa, aku pun mengambil kayu terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan mengambil batu dan membuat tools-tools dari batu. Aku pun menabang pohon-pohon lagi untuk mendapatkan lebih banyak kayu beserta sampling pohonnya. Dilanjutkan dengan membakar kayu-kayu tadi untuk mendapatkan charcoal. Sambil menunggu kayu-kayu terbakar, aku juga menanam pohon agar aku tidak perlu khawatir tentang kayu untuk kedepannya. Selanjutnya aku mendapatkan seed dan aku menghancurkan sugarcane dan menanamnya kembali. Dan aku pun langsung menaruh torch agar ketika malam nanti tidak ada hostile mob yang spawn di pulau ini. Selanjutnya aku pun meratakan pulau ini agar terlihat lebih nyaman. Setelah sudah rata, aku pun langsung menanam pohon di sini. Sambil menunggu pohon-pohonnya tumbuh, aku pun turun ke bawah untuk mining. Tanpa tersangka-sangka, aku pun menemukan tempat ametis. Dan aku pun langsung mengambil ametisnya. Tidak lupa, aku juga mengambil blok ametisnya untuk dekorasi. Selanjutnya, aku pun mining menggunakan metode 1 blok. Setelah mining, aku pun membuat tangga. Aku pun naik ke atas sambil memasang tangga. Sesampainya di atas, aku pun langsung menebang pohon-pohon yang sudah tumbuh. Dan inilah hasil miningku barusan. Dan aku langsung membakar ironnya. Dan aku langsung membuat bed. BTW wallnya aku dapat dari membunuh domba ya. Dan aku pun langsung tidur di dunia ini untuk pertama kalinya. Setelah bangun, aku pun langsung memburu sapi-sapi. Karena aku juga kekurangan makanan. Selanjutnya aku pun menanam pohon. Dan memanen sugarcane-ku lalu menanamnya kembali. Singkat cerita, iron-ironku pun sudah masak. Dan aku pun langsung membuat full iron armor. Dan membuat tools dari iron juga. Dan aku pun langsung memakai iron armornya. Dan finally aku berhasil full iron armor di hari yang keempat. Aku pun langsung membuat alat untuk mendapatkan bomil secara cuma-cuma. Dengan cara menghancurkan kelp. Dilanjutkan dengan mengambil kelp-kelpnya dan menaruh semua kelp tersebut di dalam chest. Dan alat penghasil bomilnya sudah berfungsi. Dan menggunakan bomil tersebut untuk menumbuhkan sebuah pohon. Karena aku sangat membutuhkan kayu untuk membuat rumah. Di sini aku menemukan diamond saat melakukan strip mining. Sorry banget, aku tidak bisa memperlihatkan kalian proses strip miningku karena aku lupa record. Dan aku langsung mencari diamond-diamondnya juga di bawah. Dan ada juga ternyata diamondnya di atas. Dan aku pun langsung mengambil semua diamond tersebut. Saat aku bongkar-bongkar lagi, ternyata sudah tidak ada diamond. Dan ternyata diamondnya hanya ada 4 doang. Selanjutnya aku ingin melebarkan pulauku ini agar jadi lebih luas dan lebih lebar lagi. Karena aku akan menggunakan pulau ini untuk membuild. Dan aku pun sudah selesai melebarkan pulaunya. Dan aku langsung menerangkan area-area di sini agar tidak ada mob lagi yang spawn. Meskipun sudah ada creeper dan spider sih. Karena bahan-bahan yang aku butuhkan sudah cukup untuk membuat rumah, aku pun langsung membuat rumahnya. Aku membuat rumahnya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan sulap. Dan rumahnya pun sudah jadi seketika.
membuat rumah ini sangat lama sampai di hari ke-18. Aku akan mereview rumahnya. Pertama, di samping sini aku taruh tempat penanaman karet. Aku mendapatkan karetnya dari kapal terbengkalai. Oke, lanjut. Untuk di bagian dalam rumahnya, aku menaruh storage room kecil-kecilan aja. Dan di bagian sini ada tempat tidur, dan di sini ada ruang bakar-bakar. Dan di sini ada tempat membuat potion. Tapi aku nggak ada Winstonnya. Kalau ada, udah gue taruh di sini nih. Dan untuk di lantai 2 aku membuat storage room juga, tapi lebih banyak dari yang sebelumnya. Dan untuk lantai ketiga ini ada balkon untuk aku melihat pemandangan, dan juga aku bisa melihat lautan yang tidak ada ujungnya. Aku akan membuat cobblestone generator di samping sini, di samping rumahku. Ya, untuk cobblestone generatornya untuk menghasilkan batu dan membuat mob langsung saja kita sulap. Let's go. Di sini aku malah salah menaruh lavanya di air, jadi membentuk obsidian. Ya, aku tidak punya lava lagi. Ini lava terakhirku. Dan tujuannya sih aku akan pergi ke cave ya untuk mendapatkan lava. Dan aku pun langsung pergi ke pulau terpencil satunya untuk melakukan penggalian di bawah sini. Karena aku ingin pergi ke cave, siapa tahu langsung nembus ke cave ya kan. Dan aku pun langsung jatuh, tepatnya di diamond ini. Aku juga diserang dari belakang oleh zombie. Dan aku pun langsung membunuh semua mob-mobnya. Aku pun menemukan lava. Aku mengambil lavanya. BTW ya, orang yang aku lihat, aku tidak mengambilnya ya, karena aku membutuhkan pickaxe fortune 3 terlebih dahulu agar hasilnya lebih melimpah. Di sini aku juga menemukan lava pool. Aku membutuhkan obsidian di sini, jadi aku akan mengambil obsidiannya beberapa. Dan aku pun mendapatkan 16 obsidian. Karena menurutku sudah cukup, aku pun langsung pergi pulang. BTW aku juga sudah selesai membuat cobblestone generatornya. Sorry banget, aku lupa record. Aku pun AFK menggunakan 7 stone pickaxe. Dan 7 pickaxe itu pun lenyap. Dan aku hanya menemukan batu sedikit saja. Lalu aku AFK lagi menggunakan 2 iron pickaxe. Tapi tetap saja 2 iron pickaxe tadi belum cukup batunya untuk membuat mob XP farm. Aku pun AFK lagi dengan 4 iron pickaxe. Dan setelah 4 iron pickaxe itu hancur, aku mendapatkan batu yang cukup. Kalian bisa lihat ironku itu kurang untuk membuat tempat hopper. Jadi aku pergi tempat mining sebelumnya. Aku turun menggunakan air. Sesampainya di sana, aku pun langsung menerangi tempat ini, membunuh mob-mob di sana. Dan mining juga. Setelah selesai mining, aku pun langsung pulang. Dan inilah hasil dari miningku. Kalian bisa lihat juga iron armorku sudah sakaratul maut. Setelah itu, aku pun langsung membuat pilar ke atas sepanjang 128 blok. Karena aku akan membuat mob XP farmnya. Setelah sampai di atas, aku langsung melebarkan tempat ini. Setelah itu aku pun langsung menaruh air. Dan aku juga langsung turun ke bawah. Dilanjutkan dengan menghancurkan batu-batu ini. Setelah menghancurkan batu-batu tadi, aku langsung naik ke atas menggunakan air yang sudah aku taruh barusan. Setelah sampai di atas, aku langsung menaruh 4 chest. Dan menaruh juga 4 hoppernya. Agar jika mobnya mati, item-itemnya akan drop di sini.
Dan mob factory farmnya pun sudah jadi. Untuk selanjutnya aku akan AFK sampai di level 35. Dan setelah sekian lama akhirnya aku pun level 35 juga. Jangan kalian tanya itu creepernya kenapa ya. Itu karena resource packku error coy. Ya segitu dulu. BTW udah ada zombie villager juga. Dan langsung turun aja nih. Sesampainya di base, aku ingin membuat tempat penanaman kayu. Tuh lokasinya di sini nih. Langsung saja kita skip. Nah, tempat penanaman kayuku sudah jadi nih. Kalau butuh kayu tinggal gua bonmelin, terus gua tinggal ambilin aja. Selanjutnya aku pun langsung menghancurkan sugarcane-ku, atau bisa dibilang memanen sugarcane-ku, karena sugarcane ini akan aku gunakan untuk membuat buku. Aku pun langsung membuat sugarcane tadi menjadi kertas. Dilanjutkan dengan membuat buku. Dilanjutkan dan membuat enchanting table. Membuat kayu. Dan membuat bookshelf. Dan aku pun langsung menaruh bookshelf tersebut di atas rumahku. Dan bookshelfnya tentu saja tidak cukup. Selanjutnya aku pun membuat portal menuju Nether. Nyalakan dan portalku pun sudah jadi. Aku pun langsung masuk ke Nether portalnya untuk pertama kalinya. Lah di mana gua nih? Kok nggak ada di portalnya? Wih, tolong cuy. Di mana nih? Lah. Bak macam apa ini? Ya elah. Ya setelah aku di prank Mojang, aku pun langsung melanjutkan petualanganku. Perjalananku terhentikan karena aku menemukan Bastion Drum dan aku pun langsung membuat blok ke atas dan ngelut isi chestnya. Dan aku pun menemukan Netherwarts di tengah-tengah Bastion ini. Dan setelah itu aku pun pergi untuk pulang. Dan aku pun sampai di Overworld dengan selamat. Dan aku tidak mendapatkan satupun kulit dari Nether. Aku pun menaiki perahuku karena aku ingin berlayar mencari pulau yang lebih besar lagi untuk mendapatkan sapi di sana dan membunuh sapi karena aku kekurangan kulit. Singkat cerita, aku pun sampai di pulau ini yang lumayan lebar. Aku langsung berburu hewan-hewan dan mungkin aku akan mencari kulit dari sapi. Widih, ada desa cuy. Setelah yang aku butuhkan sudah cukup, aku pun langsung pergi pulang. Akhirnya ya sampai juga cuy setelah sekian lama berlayar ya. Dari pertualanganku barusan, inilah hasilnya. Aku pun membuat bookshelf. Dilanjutkan dengan menaruh bookshelfnya dan mengencan pickaxe. Bagus banget, cok. Lalu pergi mining. Setelah menurutku ore-orenya sudah cukup, aku pun langsung pergi pulang. Dan ini adalah hasil miningku barusan. Banyak banget nih, karena aku menggunakan pickaxe Fortune 3 ya. Jadi ore-ore yang aku hancurkan tuh jadi berlipat ganda. Aku langsung membuat full diamond armor. Akhirnya aku pun full diamond armor. Rasanya agak kurang kalau full diamond armor, tapi nggak ada enchantment. Jadi aku pun pergi di tempat mining dan mulai mengencang. Dan akhirnya setelah bermakan waktu berhari-hari, aku pun selesai mengencang juga. Kalian bisa lihat enchant-enchantku udah lumayan OP meskipun gak full protection 4 sih. Setelah mengencang, aku pun langsung pergi pulang. Dan di sini ternyata ada sapi-sapiku cuy. Ada sapi cuy di tempat ini. Padahal sebelumnya gak ada sapi yang spawn ya. Udah ku cari-cari, malah sekarang yang udah dapat coy sapi. BTW gue punya gandum kayaknya deh. Dari hasil ngejar village coy. Nah ini dia gandumnya. Gandum lah, jeraminya cuy.
Ku ubah jadi gandum tuh. Nah, kalau udah jadi gandum begini kan, kita bisa... Lah, di mana mereka? Nah, itu tuh. Kita bisa mengantar sapi-sapi itu di kandang babi untuk sementara. Aku akan membuat tempat pertanian kecil-kecilan. Aku memulai dengan membuat platform untuk tempat pertaniannya. Menaruh dirt dan memancul-mancul dirt-dirtnya. Lalu tinggal tanam-tanam aja deh. Aku ingin AFK stun karena aku ingin membuat kandang hewannya. Membuat dinding, atap, dan kandang ini pun sudah jadi. Aku membuat kandang ini sebagai kandang sapi dan domba. Taruh torch dulu untuk penerangan. Nah, kandang dombanya itu masih kosong, tapi kandang sapinya ada nih. Kandang dombanya kosong karena aku belum memiliki domba. Domba belum spawn di area sini, jadi ya seperti itu. Aku pun mengambil gold dari Blast Furnace karena sebelumnya aku telah membakar gold ingot di sini. Dan di sini aku pun berburu Enderman, tapi tadi aku sudah masuk di portal lalu mendapatkan biome ini dan membuat platform untuk membasmi Enderman di sini. Tapi recordingnya itu malah error cuy. Tidak bisa dinonton. Sorry banget. Dan let's go saja kita membasmi Enderman-nya. Setelah membasmi Enderman cukup lama, inilah hasilnya. Ya, not bad karena aku menggunakan pedang looting 2. Selanjutnya aku pun berjalan-jalan untuk mencari Fortress dan membunuh Blaze. Di perjalanan aku sempatkan diriku untuk bertrading dengan para babi-babi. Singkat cerita, setelah berjalan-jalan cukup lama, aku pun menemukan Nether Fortress. Aku berburu beberapa Blaze. Entah kenapa Blaze-nya hitam cuy. Aku mengambil Nether Warts dan pulang. Dan inilah hasil petualanganku. Aku mendapatkan 42 Ender Pearl dan 20 Blaze Rod. Setelah itu aku pun membuat potion untuk menyembuhkan zombie villager. Setelah membuat potionnya, aku pun langsung pergi di tempat mob XP farm. Aku pun melempar ramuannya dan memberikan golden apple kepada mereka berdua. Dan tinggal tunggu aja mereka sembuh. Dan akhirnya mereka pun sembuh. Ada namanya Susana dan ada namanya Naya. What? Aku pun membawa mereka ke bus satu persatu. Setelah itu aku ingin mencari buku mending dari Naya. Di sini dia menjual buku Infinity, tapi karena aku butuhnya mending skip. Dan yap, dia menjual efek mending dengan harga 5 emerald doang, sangat murah. Di sini aku menaruh beberapa kasur, memberikan mereka potato agar mereka bisa berkembang biak, dan membuat tempat villager trading hall. Singkat cerita, villager trading hall-nya pun sudah jadi. Untuk bagian lantai satunya, ya untuk tempat trading lah ya. Untuk lantai 2, agar tempat untuk villager-villagernya berkembang biak. Aku pun memindahkan villager-villagernya. Dan aku pun bertransaksi dengan villager-villager untuk mendapatkan emerald. Aku pun menggacha librarian lagi dengan tujuan mendapatkan unbreaking 3. Di sini villagernya menjual Infinity, Mending, dan Protection 4, dan Sunpus 4 juga. Dan aku pun mendapatkan Unbreaking 2, karena aku cukup lelah untuk mencari Unbreaking 3, jadi Unbreaking 2 aja lah. Aku pun memborong buku Mending, dan Unbreaking 2-nya. Setelah itu aku pun pergi ke map XP Farm, lalu menggetok semua peralatanku dan armorku menggunakan
mending. Dan tepat saat aku mengencan pedangku, anvilnya langsung rusak, dan inilah encan-encan yang aku dapatkan. Semua armorku sudah dilengkapi dengan mending beserta toolsku kecuali bow ya, karena bow udah ada infinity itu. Kalian bisa lihat kan, bownya OP parah men. Dan aku pun langsung menyembuhkan semua roll ability dari armorku dan juga tools-toolsku. Selanjutnya, karena villager breederku tidak jadi atau tidak berfungsi, jadi aku akan membuat villager breeder saja di bagian sini. Karena villager breedernya sudah jadi, aku pun langsung menjatuhkan kentang-kentangku agar mereka cepat berkembang biak. Di sini aku langsung melempar Eye Offenderku. Dia berarah ke belakangku karena aku sekarang tujuannya ingin mengalahkan Ender Dragon. Dan aku pun mengikuti arah dari Eye Offender tadi. Dan singkat cerita, aku pun sudah sampai di village. Aku pun langsung berjalan-jalan sedikit karena aku ingin mencari tengah-tengah village ini. Nah, pasti di sini nih ada nah. Nah kan, setelah menemukan tempat strongholdnya, aku pun langsung menggali ke bawah. Setelah sampai di stronghold, aku langsung mencari tempat portalnya. Dan singkat cerita, aku pun sampai di portalnya juga. Aku menghancurkan spawnernya dan memasang Eye of Endernya agar bisa menyalakan portal ini. Dan aku pun langsung masuk di portalnya. Sampainya aku di sana, ternyata aku tuh kejauhan dari pulau tempat naganya. Jadi aku harus memasang blok ke depan. Hal pertama yang aku lakukan menghancurkan end crystal. Setelah itu aku memukul kepala dari Ender Dragonnya. Dan aku pun telah membebaskan dunia ini dari keserakahan dan kekuasaan naga hitam. Aku pun langsung mengambil XP-nya. Tidak lupa juga aku pun mengambil telur dari naganya agar bisa dipajang. Dan aku pun langsung masuk ke portalnya. Dan aku pun langsung mencari tempat kapal di endnya untuk mendapatkan elytra dan lootingan yang bagus di sana. Setelah berjalan-jalan yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun menemukan kapal di endnya juga. Aku pun langsung membuat tiang ke atas untuk naik ke sana. Aku pun langsung membunuh Shulker penjaga dan mengambil elytranya. Aku pun langsung masuk ke portal ini. Dan aku pun langsung masuk ke portal menuju overworld-nya. Aku pun langsung mengambil bukaan berganti dan buku mendingku untuk disatukan di elytra biar elytraku tahan lama. Dan aku pun langsung pergi di tempat enchant menggunakan elytra. Airnya sudah ku ambil ya, karena ngapain coba pakai air lagi kalau sudah bisa pakai elytra ya kan. Aku pergi di tempat enchant dan aku pun mengenchant tridentku. Untuk tridentnya aku menggunakan metode penukaran barang ya. Dia langsung memberikan tridentnya kepadaku dan mengambil keran tadi. Finally aku pun punya trident. OP parah cuy. Bisa balik gitu ya, anjay kayak Zeus gua. Sampainya aku di base, aku pun langsung membawa villager-villager ini di tempat trading hall. Aku pun ingin pergi ke Nether untuk mencari ancient debris karena TNT ku sudah cukup. BTW TNT-nya aku buat sendiri menggunakan compounder dan juga pasir. Dan aku pun langsung meledak-ledakan area di bawah Nether ini untuk mendapatkan ancient debris.
Karena TNT-ku sudah habis, aku pun langsung balik ke overworld. Dan aku pun langsung membakar 4 ancient debrisku. Yap, karena aku hanya dapat 4 ancient debris doang. Dan aku pun langsung mengupgrade bajuku menjadi netherite. Dan aku pun bisa pakai baju netherite, baju hitam. Yang hitamnya di tengah doang, cok. Pala dan celana dan sepatunya belum. Aduh, cara netherite memang susah, cuy. Setelah itu aku pun pergi ke mob equifarm karena aku ingin mengubah mob equifarm ini menjadi creeper farm. Setelah jadi, aku bisa menikmati hasilnya saja. Selanjutnya aku pun kembali ke base. Aku pun langsung menghancurkan rel. Dan aku pun membeli sampling azalea dari Wandering Trader. Setelah itu aku pun membuat jalan, membuat jembatan, membuat lampu jalan, membuat pertanian juga, dan menambahkan beberapa dekorasi dan bone meal area-area sekitar. Dari semua yang aku buat tadi, inilah hasilnya. Di sini ada jalan juga, cuy. Dan ini interiornya doang, meskipun gak guna ya, tapi itu untuk dekorasi. Dan di sini sugarcane udah aku buat jadi otomatis juga. Kalau udah panen nanti udah jatuh di chest ini. Dan lanjut jalan lagi nih. Nah, di bagian sini ada jalan juga nih. Untuk kandang-kandangku ya, kalian yang nonton dari awal sampai akhir sih pasti udah tahu. Di sini ada ladang juga untuk menanam. Lanjut lagi nih. Di bagian sini juga ada pertanianku juga. Ada 2 pertanian baru yang gue bikin, cuy. Di sini tentunya ada ada patung juga di sini yang memegang pedang dan menginjak kepala naga. Tapi telur naga gue nggak tahu gue taruh di mana, coba gue cari-cari nggak dapat. Nah, bagian sini ada akses untuk kita pergi ke lautan. Kalian bisa lihat ini jembatannya. Meskipun jembatannya lurus doang ya. Dan ada beberapa dekorasi juga yang gak guna. Dan di sini ada tempat villager juga. Di bagian situ ada tempat penanaman kayu ya. Kalau butuh kayu tinggal ambil dan tanam lagi. Nah, bagian sini ada nether portal. Ya segitu dulu. Dan aku pun menghabiskan sisa-sisa waktuku dengan mancing. Dan sampai akhirnya aku pun sampai di hari ke 105. Telat dikit gak ngaruh. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Gua ucapkan terima kasih. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like ya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah kalian ingin aku lanjutkan seri 100 hari kali ini? Tembusin sampai 100 like. Dan tembusin sampai 100 komen juga. Oke. Jika sudah, nanti aku akan melanjutkan seri 100 hari kali ini. Tapi aku juga nggak ada niatin buat lanjut sih. Tapi kalau kalian maksa dan kalian berhasil tembusin sampai 100 like, pasti aku langsung ngebuat kok series yang 200 harinya. Dan aku juga sudah menyelesaikan semua tujuanku. Dari mendapatkan full diamond armor, mengalahkan Ender Dragon, dan mendapatkan Elytra. Tujuanku tiga-tiganya sudah aku selesaikan. Dan aku juga sudah membuat dari awalnya pulau kecil seperti ini menjadi pulau yang sangat indah seperti ini. Dan aku menggunakan mode hardcore dari fitur Minecraft langsung. Jadi aku nggak menggunakan mod atau add-on hardcore. Ya seperti itulah. Sekarang Minecraft Bedrock sudah memiliki mode hardcore. Jadi aku bisa bertahan hidup selama 100 hari di hardcore ini. Dan aku menggunakan seed pulau terpencil. Kalau kalian mau seednya, kalian bisa salin aja di deskripsi.
Dan gue Sahar cabut.